diharapkan mampu menjelaskan definisi dari pembelajaran mikro itu sendiri. Saya yakin dan percaya pada aktivitas belajar 1 dan 2 itu sudah ada pada ruang diskusi. Baik diskusi maupun materi inisiasi dan pengayaan itu sudah Anda baca semuanya. Nah, lanjut yang kedua, capaian pembelajarannya itu mengidentifikasi pentingnya pembelajaran mikro dalam pengembangan kemampuan mengajar. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Apakah boleh memix penggunaan media teknologi dalam pembelajaran mikro? Jawabannya itu sangat boleh sekali. Dari beberapa video di tugas 1A, saya lihat ada beberapa rekan-rekan yang menggunakan Smart TV. Nah, itu bagus sekali. Bagaimana kita sebagai pendidik, mahasiswa calon guru, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Apalagi ini bersangkutan dengan pendidikan anak usia dini. Semakin unik media yang kita gunakan, maka anak akan semakin tertarik. Yang keempat, menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar dalam simulasi pembelajaran. Di sini kita akan fokus kepada 4 keterampilan dasar. Apa saja 4 keterampilan dasar yang harus kita kuasai pada pembelajaran mikro kali ini? Coba yang bisa menyebutkan 1 sampai 4. Oke, pertama bertanya. Kedua, kemampuan memberikan penguatan. Yang ketiga, kemampuan mengadakan variasi. Yang terakhir, oke, keterampilan menjelaskan. Baik, sebentar. Nah, adapun 4 yang Anda sebutkan tadi itu akan saya ulas satu persatu. Yang pertama adalah keterampilan bertanya dulu. Keterampilan bertanya ini adalah keterampilan paling mendasar atau sederhana, namun bersifat sangat krusial atau penting jika pendidik atau mahasiswa calon guru tidak memiliki keterampilan bertanya, maka anak akan menjadi pasif. Apa saja komponen dalam keterampilan bertanya? Yang pertama, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Misalkan, tadi pagi udah mandi belum? Tadi pagi makannya apa? Meskipun pertanyaannya tertutup, tapi Anda harus menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat. Bagaimana dengan pertanyaan terbuka? Itu alangkah lebih bagus. Memicu anak untuk mengembangkan kemampuan bahasa, kemampuan kognitif, dan kemampuan lainnya yang berkaitan dengan keterampilan guru dalam bertanya serta jawaban dari anak-anak. Yang kedua, memberikan acuan. Acuan yang dimaksud di sini adalah pertanyaan bagaimana yang bisa digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Apakah asal-asalan atau ada memang urutan-urutan atau harus hal-hal yang diperhatikan. Nah, ini adalah komponen yang harus diperhatikan dalam keterampilan bertanya seorang pendidik atau mahasiswa calon guru. Yang ketiga adalah komponen pemusatan. Apa itu? Pertanyaan luas kita persempit. Misalkan, hari ini makan apa? Misalnya dia makan roti. Dalam roti itu ada apa aja? Ada nanti kalau mereka bilang mentega, ada meses. Nah, kita persempit lagi. Mesesnya warna apa? Ada yang jawab misalnya warna-warni. Atau misalnya warna coklat, Bu, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari
keterampilan bertanya dengan komponen pemusatan. Yang keempat, menyebarkan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan menyebarkan pertanyaan ini? Apakah pertanyaan satu akan disebarkan ke banyak anak? Nah, maksud dari menyebarkan pertanyaan ini, guru harus adil menanyakan satu persatu kepada anak. Misalkan, siswa 1, sudah mandi belum? Nah, tanyakan ke siswa 2. Tadi pagi mandinya pakai apa? Air panas apa air dingin? Setiap peserta didik itu mendapatkan peluang untuk mendapatkan pertanyaan dari gurunya. Nah, ini agar anak merasa diperhatikan. Yang kelima, memindahkan giliran. Itu berkaitan dengan menyebarkan pertanyaan tadi. Berkaitan satu dengan yang lain. Yang keenam, dalam memberikan bertanya, yaitu komponen dalam keterampilan bertanya, itu memberikan waktu berpikir untuk peserta didik memberikan jawaban. Kita sebagai guru, itu harus memberikan waktu kepada peserta didik bagaimana mereka merespon terhadap pertanyaan yang telah kita berikan. Yang terakhir adalah memberikan tuntutan. Mungkin mereka masih bingung menyampaikan. Nah, kita kasih tuntutan atau arahnya kemana. Sehingga mereka nantinya paham dalam menyusun kalimat. Keterampilan bertanya ini berkaitan dengan bagaimana cara anak untuk menjawab. Apakah mereka nanti akan menjawab dengan bentuk jawaban tertutup atau jawaban terbuka. Nah, ini adalah keterampilan yang harus digunakan dan diasah oleh mahasiswa calon guru atau pendidik agar anak mampu menjawab dan menangkap pertanyaan dengan detail. Makanya saya bilang keterampilan bertanya itu merupakan keterampilan pada yang sederhana namun bersifat mendasar. Baik, yang lanjut. Yang kedua adalah keterampilan memberi penguatan. Apa tujuannya? Ada 6. Yang pertama, meningkatkan perhatian peserta didik. Jika mereka menjawab, kita berikan penguatan. Iya, ternyata kalau kita makan pagi, kita bisa fokus ya belajarnya. Nah, perhatian peserta didik akan terambil, gimana ya? Ibaratnya fokus. Ternyata ibu ini mendengarkan apa yang saya bicarakan. Tidak hanya sekedar bertanya, tapi juga dikuatkan. Kalau kita makan pagi, maka kita akan fokus untuk belajar. Yang kedua, tujuan dari keterampilan memberikan penguatan, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Secara tidak langsung, motivasi anak akan tinggi sehingga mereka selalu semangat untuk menjawab atau aktif dalam kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk belajar. Nah, ini jelas bagaimana kaitannya dengan keterampilan memberikan penguatan. Yang keempat, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku peserta didik serta mendorong munculnya perilaku yang positif. Baik, teman-teman, sebelumnya boleh open kamera dulu. Saya mau screenshot sebentar. Oke, sudah. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Bagaimana hal ini berkaitan?
Karena anak yang diberikan penguatan itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Secara tidak langsung berkaitan dengan psikologi mereka, psikologi perkembangan. Kita saja jika diberikan penguatan oleh orang lain terhadap apa yang kita bicarakan, kita akan percaya diri baik dalam memberikan tambahan jawaban maupun menjelaskan hal-hal lainnya. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap anak usia dini, di mana mereka sedang berada di fase golden age. Yang terakhir adalah memelihara iklim kelas yang kondusif. Guru yang pandai atau yang mampu mengelola keterampilan memberi penguatan dalam pembelajaran, maka akan mampu juga untuk menjaga iklim kelas yang tetap kondusif. Ada dua bentuk yang bisa digunakan pendidik dalam komponen keterampilan memberi penguatan. Yang pertama berbentuk verbal, yaitu kata-kata dan kalimat. Kalau kata-kata mungkin oke, bagus, good job. Kalau kalimat mungkin lebih panjang ya. Anda mungkin bisa mencoba seperti Ibu senang kalau sepatunya rapi, besok dirapikan lagi ya. Sebut nama anaknya atau yang lain dan sebagainya boleh. Kalau seandainya kita ingin memberikan dalam bentuk nonverbal, mungkin bisa berbentuk mimik wajah. Ekspresi kaget, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Itu bisa kita tunjukkan dalam bentuk mimik. Gerakan badan, sentuhan, simbol atau benda, sehingga terakhir itu adalah penguatan tak penuh. Mungkin dengan rasa kekecewaan, bentuk gerakan badan yang tidak semangat, itu akan memberikan efek atau dampak bagaimana keterampilan memberi penguatan bisa mempengaruhi psikologi anak, meskipun hanya disampaikan secara nonverbal. Yang ketiga, itu adalah keterampilan mengadakan variasi. Dalam hal ini ada 3 yang akan difokuskan oleh calon guru, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi pola interaksi dan kegiatan, apakah itu klasikal, kelompok, atau perorangan. Yang ketiga, itu variasi dalam penggunaan media dan alat belajar atau sumber belajar. Seperti yang saya sampaikan tadi, penggunaan media belajar yang bervariasi, yang unik, akan membuat peserta didik menjadi tertarik. Hari ini gurunya bawa menggunakan Smart TV. Hari Selasa atau hari berikutnya gurunya menggunakan boneka tangan. Nah, itu adalah bentuk dari variasi media. Besok anak-anak akan bertanya, besok ibu pakai media apa lagi ya? Coba dibayangkan, kalau seandainya gurunya hanya menggunakan media satu, misalkan fokus kepada buku cerita, besok anak-anak juga akan mikir, besok paling juga buku cerita, besoknya lagi pasti juga buku cerita. Timbul rasa bosan dan jenuh ketika proses belajar mengajar itu dimulai. Nah, bagaimana variasi dalam gaya mengajar? Itu ada 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama, variasi suara. Nada tinggi, rendah, dan sedang itu kapan bisa dilaksanakan atau digunakan? Apakah ketika marah, ketika sedih, atau ketika kita kecewa? Bayangkan jika Anda menggunakan suara atau variasi yang datar saja. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari apa? Mimik wajah biasa, suara biasa, datar. Itu tidak menarik perhatian anak-anak untuk mendengarkan kita. Fokus mereka tidak akan ke kita. Mereka akan terbagi. Ini ibunya kenapa sih? Kayaknya bete. Anak udah punya masalah di rumah, disuruh sekolah, bangun pagi telat. Ibu guru juga tidak ada ekspresi gitu. Nah, anak akan menjadi bosan.
Itulah mengapa dalam kegiatan mendongeng, itu variasi suara itu sangat diperhatikan. Ketika mana dialog monolog dengan ketika dialog terjadi. Ketika dialog nanti misalkan antara 2 orang atau 3 orang, suaranya dibedakan. Kalau monolog nanti suaranya diberatkan misalkan. Ada perbedaan antara suara monolog dengan suara dialog. Yang kedua, pemusatan perhatian. Bagaimana memusatkan perhatian anak yang hanya berkisar sekitar 3-10 menit itu udah paling lama. Karena ini adalah rentangnya anak usia dini. Mungkin bisa dengan tepuk, ice breaking, atau misalnya dengan lagu-lagu. Kalau saya itu biasanya udah anak kehilangan fokus, itu kita pakai nyanyi. Kalau kau senang hati duduk rapi, jarang anak yang tidak mendengarkan lagu seperti itu. Karena ketika fasenya sedang serius, sedang belajar, tiba-tiba ada alunan musik. Nah, itu adalah bentuk pemusatan perhatian. Tidak apa-apa sebentar. Atau misalnya dalam bentuk tepuk-tepuk, tepuk diam. Boleh. Itu adalah tergantung dari keterampilan guru mengadakan variasi dalam bentuk gaya mengajar. Yang ketiga, kesenyapan sejenak. Nah, ini menarik. Bagaimana saya katakan menarik? Ketika kita, nak, diam dulu ya, gantian kita ngomong, ibu ngomong dulu. Mungkin ini sudah biasa. Ada yang mendengarkan dan ada juga yang tidak. Karena anak karakteristiknya unik, beberapa itu mungkin ada yang bisa mendengarkan. Oh, ibu lagi minta perhatian nih. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang aktif? Mungkin mereka bilang, yaudahlah, ibu nggak apa-apa kan udah ada yang dengarkan. Nah, bagaimana menarik anak-anak yang aktif? Itu bisa diterapkan menggunakan variasi kesenyapan sejenak. Kita tiba-tiba diam, mereka akan kepo. Ini ibu kenapa kok tiba-tiba diam? Padahal tadi aktif banget. Nah, sekarang diam. Itu adalah bentuk dari pemusatan perhatian. Ini bisa diasah melalui keterampilan mengadakan variasi dalam hal gaya mengajar. Yang keempat, mengadakan kontak pandang. Menjaga kontak pandang antara anak satu dengan anak yang lainnya. Anak yang dijaga kontak pandangnya akan merasa dihargai. Ibaratkan kita, kalau seandainya kita lagi ngomong, lawan bicara kita pegang HP. Nah, bagaimana perasaan kita? Itu juga yang akan dirasakan oleh anak usia dini. Karena mereka pada fase sensitif, ini akan merasa rasakan. Oh, ibu lagi ngomong dengan saya, berarti saya harus lihat ibu. Kalau enggak, ya udahlah, kan bukan saya. Nah, ini harus kita asah juga dalam keterampilan mengadakan variasi di pertahankan kontak pandang pada anak usia dini. Yang kelima, gerakan badan dan mimik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana gerakan badan, mimik, ekspresi, itu merupakan bentuk dari variasi keterampilan mengajar, gaya mengajar yang harus kita stimulasi sebagai calon pendidik atau calon guru. Yang keenam, perubahan dalam posisi pendidik. Nah, bagaimana maksud dari perubahan dalam posisi pendidik ini? Yang pertama mungkin guru berkeliling dulu secara keseluruhan. Nah, proses perubahan dalam posisi ini nanti mungkin secara individu menanyakan apa yang dilakukan anak, sedang apa mereka, kegiatan apa yang telah dilakukan, yang telah diselesaikan. Itu adalah perubahan dalam posisi pendidik untuk memantau bagaimana suasana kelas menjadi lebih kondusif. Baik, yang terakhir, keterampilan dasar mengajar yang akan kita pelajari pada tutorial online ini, yaitu keterampilan menjelaskan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada 5. 1. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana. Tidak berbelit-belit. Jangan anggap anak sebagai miniatur orang dewasa. Sehingga menggunakan bagaimana bahasa yang
semakin tinggi itu semakin keren. Tidak. Gunakanlah bahasa yang jelas, sederhana, yang membuat anak mengerti dengan perintah. Apalagi nanti menggunakan LKA atau lembar kegiatan kerja itu, sebagaimana kita guru, kita menggunakan perintah mengikuti petunjuk buku. Nah, anak kan bingung. Coba guru itu gunakan bahasa yang lebih sederhana. Yang kedua, bahan yang akan diterangkan dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu. Bahan apa? Bahan materi, bahan pembelajaran yang akan disampaikan pada saat itu. Misalkan tema kita hari ini adalah alam semesta. Nah, guru harus memahami apa itu alam semesta. Nanti anak-anak nanya, Bu, alam semesta itu meteor masuk gak, Bu? Nah, guru harus paham apa saja yang termasuk dalam alam semesta. Kemungkinan pertanyaan tersebut harus dipersiapkan dan dikuasai terlebih dahulu, agar nanti kita tidak asal bunyi atau asbun. Bu juga nggak tahu, coba nanti tanya mamanya ya, kan nggak mungkin. Kita nanya, anak juga nanya. Nah, itu adalah hal yang harus diperhatikan, keterampilan menjelaskan. Saya pernah punya murid yang hobi makan mie. Nah, orang tuanya pesan ke saya, Bu, tolong bilang ke kita anggap anaknya si A ya. Tolong bilang ke si A ya, kurang-kurangi makan mie. Saya agak bingung bagaimana menjelaskan. Keterampilan menjelaskan seperti ini harus dimiliki oleh seorang pendidik. Saya carilah akal yang temannya ini juga hobi makan mie. Jadi si B ini si B ini tidak hobi makan mie. Nah, ketika hari itu si A ini bawa mie, saya bilang, kok bawa mie terus? Dia suka, jawabnya. Terus saya bilang lagi, coba lihat teman kamu si B. Dia nggak pernah makan mie. Rambutnya lurus, tidak keriting. Karena kebetulan rambut si A ini keriting. Apakah kamu mau rambutnya tambah keriting? Sebenarnya kalau dalam hal psikologinya mungkin kurang baik ya, maksudnya kurang mendukung untuk jawaban seperti itu. Harus berbohong gitu. Nah, inilah bagaimana teori dan praktek antara yang kita pelajari di bangku kuliah atau tutorial online ini tidak akan sama dengan praktek di lapangan. Dampaknya bagaimana? Keesokan harinya si A ini tidak mau lagi makan mie. Ditanya orang tuanya, kenapa tidak mau makan mie? Karena takut rambutnya tambah keriting. Orang tuanya nanya ke saya, ini ada efeknya dari saya sebagai gurunya atau memang cerita dari teman-temannya? Nah, saya ceritakanlah kronologinya begini, sampai sekarang anaknya nggak hobi lagi makan mie. Kita tidak lihat dari aspek psikologinya, karena kita tidak pada mata kuliah psikologi perkembangan atau psikologi peserta didik. Kita lihat dari keterampilan menjelaskan pada pembelajaran mikro. Nah, bagaimana teori yang kita pahami di bangku kuliah itu tidak akan sama dengan praktek yang akan kita temukan di lapangan. Itu yang saya katakan tadi, bagaimana keterampilan itu yang akan kita pelajari pada tutorial online ini selama 14 aktivitas belajar. Saya harap teman-teman atau rekan-rekan semua mampu memahami baik secara teori maupun nanti menjelaskan atau mempraktekkan dalam pembelajaran mikro. Materi ini saya ambil dari buku materi pokok atau BMP, Panduan Pembelajaran Mikro dengan kode buku SPIK 4212 edisi 1. Saya harapkan untuk teman-teman yang menjawab diskusi 1 dan seterusnya di sesi-sesi berikutnya itu untuk mencantumkan sumber referensi. Kalau seandainya nanti Anda menggunakan BMP dari UT, silakan tuliskan buku materi pokok apa yang Anda gunakan. Atau misalnya menggunakan sumber dari referensi lain, boleh.
memperkaya referensi kita, dituliskan juga. Jadi saya atau teman-teman yang lain nanti, mahasiswa yang lain nanti mengetahui kalau misalnya Ibu Desi Kartika itu menggunakan buku A, B, dan C. A itu dari UT misalkan, B itu dari tempat lain, dan C itu misalkan dari sumber referensi seperti YouTube. Itu sangat boleh dan sangat dianjurkan. Jadi kita menggunakan jawaban itu secara ilmiah dan kuat. Tidak hanya sekedar tok comot-comot. Ambil sini sedikit, ambil sini sedikit. Cuman saya harap nanti teman-teman dalam diskusi kedepannya tidak menggunakan AI. Saya tidak mengharapkan jawaban yang panjang. Dan saya juga tidak mengharapkan jawaban yang sangat singkat. Namun gunakanlah bahasa teman-teman. Boleh menggunakan AI, tapi jangan di copy paste. Diparafrasekan lagi menggunakan bahasa sendiri. Misalkan seperti ini, saya nomor 1, nanti kan bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana. Saya menggunakan kalimat itu. Nah, nanti sederhana ini mungkin tidak sukar difahami peserta didik dan lain sebagainya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Atau kita masuk ke dalam masalah tugas. Coba ada yang mau ditanyakan tugas 1A dengan tugas 1B? Atau sudah paham semuanya? Iya, silakan. Betul. Iya, betul. Nanti temannya Ibu Desi, misalkan Ibu Liviana, saya nggak ingat, anggap saja begitu, menilai juga temannya. Jadi kita rolling, sistemnya rolling. Satu mahasiswa itu akan memberikan penilaian rekan sejawat itu 2 orang. Nah, bagaimana dengan 4 anggota dalam satu kelompok? Berarti itu nanti harus dipilih ya. Misalkan Ibu Nazla, Ibu Cindy, Ibu Alika dengan Ibu Habibah itu dalam satu kelompok. Berarti ketika Ibu Nazla micro teaching atau pembelajaran mikro, pengambilan video, itu Ibu Cindy dengan Ibu Alika yang memberikan feedback. Nah, untuk Ibu Cindy yang memberikan feedback adalah Ibu Nazla dan Ibu Alika. Nanti akan saya bikinkan list-list siapa saja yang akan memberikan feedback supaya tidak bentrok. Atau misalnya tidak kebagian. Bu, saya siapa yang nilai? Saya bingung gitu. Nanti akan saya list untuk yang kelompoknya 4. Untuk yang kelompok 3 saya rasa itu sudah jelas. Apakah sudah paham yang kelompok 3? Yang kelompok 3 berarti jelas ya. Kalau satu orang yang tampil, mahasiswa B dengan C itu nilai, pasti menilai. Begitu juga ketika mahasiswa B yang tampil, berarti mahasiswa A dengan C yang memberikan penilaian. Begitu juga dengan C, berarti mahasiswa A dengan B. Yang agak sulit itu adalah mahasiswa yang ada 4 orang dalam satu kelompok. Nanti saya bagi 5, karena kita ada 14 orang, itu khawatirnya satu kelompok ada 2 orang. Nah, sedangkan minimal apa maksimal saya lupa, itu satu penilaian teman sejawat itu harus 2 orang. Bagaimana? Makanya dalam satu kelompok itu ada 4 orang untuk 2 kelompok. Kelompok 2, 4 apa 1 dengan 3, saya lupa. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Ini yang bergabung apakah sudah semua? Sepertinya masih 12 orang. 12 dengan saya ini. Coba saya screenshot lagi.
Ada lagi yang ingin ditanyakan, ibu-ibu semua? Ya. Setelah itu, Bu, kita kan batas waktu pengumpulan 1A itu di tanggal berapa kemarin saya bikin? Oke, 23. Nah, saya cek barusan sebelum kita tuh web ini, itu ada beberapa mahasiswa yang masih belum mengumpulkan. Saya perpanjang waktunya menjadi tanggal 26. Yang hadir semua di sini apakah sudah mengumpulkan? Sudah? Belum lihat. Yang sudah saya kasih jempol di YouTube itu sudah saya tonton. Berarti kalau yang belum berarti belum saya tonton ya. Sebentar saya mau ambil absen dulu. Yang saya panggil namanya silakan open mic. Winda Puspita. Oke, sebentar. Desi Kartikasari. Alika Cantika Putri. Sebentar dulu. Oke, Florentina Maria Kristi. Lilis? Tidak hadir? Ini tanpa status ya. Absen berarti Lilis. Oke. Alfianti Lesnusa. Belum. Tidak hadir. Nazlani Swati. Oke. Elviana Ade. Tidak hadir. Hasna Sofi Lestari. Tidak hadir. Hasna Sofi Lestari hadir? Tidak hadir. Devi Rizlauli Sinaga. Tidak hadir juga. Sela Cindy Fatikasari. Oke. Indah Torik Otul Jannah. Tidak hadir. Cindy Nurmalaini. Oke. Habibah Indira Natasha Hasibuan. Saya absen lagi. Kalau nanti namanya belum terpanggil, silakan open mic. Yang hadir hari ini, Tuweb 1 pada tanggal 24 April 2026 pukul 7 malam hingga 9. Winda Puspita, Desi Kartikasari, ya, tidak usah open mic. Yang namanya tidak tersebut baru nanti open mic. Alika Cantika Putri, Florentina Maria Kristi, Nazlani Swati, Sela Cindy Fatikasari, Cindy Nurmalaini, Habibah Indira Natasha Sibuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang, baik. Kira-kira mahasiswa di sini ada yang kesulitan untuk mengerjakan tugas? 1A atau 1B? Ada yang kesulitan atau udah aman semua? Ya. Baik, ada apa? Winda. Yuk. Itu di kelompok Ibu Winda maksudnya? Kelompok mikro? Oh, atas nama siapa?
Itu dua-duanya di grup Ibu Winda nggak hadir. Halo Bu, itu udah maksudnya udah pasti nggak ada di grup kita ya, Ibu Winda? Oke. Nanti coba saya sebentar. Sebentar Ibu Florentina. Ah, Untuk Ibu Winda, itu kan kendalanya sekarang ada 2 orang. Berarti satu kelompoknya 3 orang ya? Yang 2 itu memang tidak termasuk ke dalam grup kita. Oke, kalau dua-duanya udah masuk ini. Jadi kendalanya di mana, Bu? Kenapa diubah? Mm-mm. Bu Winda, saya belum cek udah ada itu saya belum. Jempol saya belum di YouTube-nya. Oke, sepertinya saya belum cek ya. Yang udah saya cek itu kayaknya Ibu Desi. Ibu siapa ya? Bu Florentina kayaknya tuh. Ada beberapa yang udah saya cek. Jadi kalau yang belum nanti seandainya harus perlu diulang, nanti saya kabari. Nah, ya, oke. Untuk Ibu Florentina, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana, Bu? Betul. Nah, itu udah pasti nggak di grup kita ya, Bu ya? Oh. Itu atas nama siapa ya, Bu? Alfianti Lesnusa. Iya, saya juga heran. Cuman yang itu yang saya lihat meskipun mereka tidak hadir di WA group, diskusi dikerjakan. Iya, diskusi itu untuk Ibu Lilis dengan Ibu Alfianti Lesnusa itu udah selesai saya beri tanggapan. Cuman mungkin beliau ini mereka ini keberatan untuk masuk grup, tidak masalah. Nanti coba saya koordinasikan lagi, komunikasikan dengan mereka perihal ibu satu kelompok dengan mereka. Kalau seandainya mereka pun tidak tetap masuk ke dalam grup, tapi mengerjakan atau menyelesaikan tugas 1B, itu tidak akan mempengaruhi penilaian. Jadi kalau seandainya nanti memang terkendala di penilaian 1B, untuk Ibu Florentina mungkin nanti akan saya berikan kepada kelompok lain. Baik, ada lagi Ibu Florentina? Cukup? Oke. Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan perihal tugas kita? Kalau tidak ada, nah ini ada saya kirim di grup itu bentuk dari format penilaian teman sejawat. Apakah rekan-rekan semua sudah mendapatkan atau baru yang saya kirimkan? Itu iya, bagaimana Ibu Winda?
betul. Iya, betul. Dengan beda format ya, Bu. Misalnya satu format itu untuk satu mahasiswa. Misalkan Ibu Winda menilai Ibu Desi, berarti satu. Yang format kedua itu untuk Ibu Habibah misalkan. Berarti Ibu mengirimkan dua format berbeda. Atau sebelumnya udah mendapatkan format penilaian mereka sejawat belum? Belum. Supaya tidak bingung, nanti kita samakan. Itu nanti teman-teman dari mahasiswa lain harus nonton video dari rekan satu kelompoknya yang saya tunjuk. Misalkan Ibu Habibah menilai Ibu Florentina. Nah, Ibu Habibah itu wajib menonton dari video Ibu Florentina agar tahu dua kemampuan dasar apa yang dipilih oleh Ibu Florentina. Apakah YouTube-nya open access? Atau misalnya di sini udah ada mahasiswa yang menilai video temannya? Belum. Video yang udah diupload ke tugas 1A itu bisa dilihat sama mahasiswa lain nggak? Gimana Ibu Desi? Iya, kan itu kan ibaratnya Ibu Desi saya yang lihat. Kalau seandainya Ibu Desi upload, bisa nggak dilihat sama Ibu Habibah misalkan? Bisa? Iya, tugasnya itu maksudnya kan dikumpulkan di tugas rumah 1A. Nah, bisa nggak dilihat sama teman-teman yang lain gitu? Oh, nggak bisa ya? Oh, jadi keseluruhan cuma saya yang bisa lihat. Oke, oke. Berarti nanti mm, gimana sebentar satu-satu Ibu Desi dulu apa, Bu? Hmm, hmm. Kelompok Ibu siapa aja, Bu? Hmm. Oke, Ibu Winda dengan Ibu Alika berarti udah ada dalam grup ya? Oke, aman. Berarti ini nanti dikomunikasikan aja. Boleh, boleh. Saya bebaskan. Ibu Desi mau bikin kelompok satu lagi untuk saling ada feedback di video YouTube. Boleh, sangat boleh sekali. Berarti nanti Ibu Alika sama Ibu Winda bikin kelompok dengan Ibu Desi juga boleh, atau nanti chat pribadi juga boleh, terserah. Ya, boleh, boleh. Ada lagi yang ditanyakan Ibu Winda? Ya, Bu Winda dulu. Sebentar Ibu Habibah. Mm-mm. Video YouTube-nya maksudnya. Oh gitu. Boleh, 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 boleh. Nanti dituliskan ya, misalkan namanya siapa, NIM-nya berapa gitu ya. Jadi kita nggak bingung. Mumpung videonya cuma 5 menit maksimal. Tapi Bu Desi kayaknya kemarin 6 menit ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Usahakan nanti jangan lebih dari 6 menit ya, ibu-ibu semua. Hmm. Maksudnya gimana ya, Bu? Saya tugaskan. Iya, oke, betul. Hmm, hmm, hmm.
Ya, ya, ya. Enggak apa-apa. Saya juga udah lihat. Ini kayaknya udah maksimal mentok di 6 menit gitu ya. Iya. Ngebut kayak ngebut ya. Jadi kita kayak ngebut ya. Tapi nanti mahasiswa UT sebentar, nanti tolong dimaksimalkan aja itu di 6 menit, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya bisa Anda maksimalkan di 5 menit, itu alangkah lebih bagus. Karena yang dipilih itu cuma 2 dari 4 keterampilan mengajar. Soalnya di grup sebelah itu saya lihat itu sampai 10 menit. Berarti itu dari opening, inti, sama closing. Nggak usah sampai segitu. Kalau misalnya mau pakai opening boleh. Mungkin di 2 menit pertama. Habis itu langsung keterampilan mengajar. Yang dipilih misalkan memberikan variasi. Nah, langsung aja menggunakan variasi apa, gaya mengajar, media, atau yang mana gitu. Langsung to the point. Nah, di sana kan nanti udah menggunakan materi itu. Langsung udah di kode-kode ke 5 menit, nanti closing langsung. Tapi sejauh ini saya lihat videonya tidak ada yang lebih dari 6 menit. Aman semua. Oke, Ibu Winda, silakan. Maaf ya Bu ya, ada apa? Iya. Boleh. Boleh Ibu. Sangat boleh. Tapi dibatasi waktunya. Mungkin kan itu udah 5 menit maksimal. 1 menit atau 2 menit pertama itu fokusnya case breaking. Tapi yang dikembangkan dalam video Ibu bukan materinya, lebih ke keterampilan dasar mengajar. Bagaimana Ibu menarik atau berperan seolah-olah keterampilan ini sudah Ibu terapkan di depan anak didik gitu ya. Nanti kalau saya bilang boleh ice breaking, boleh nyanyi, boleh ini semacam, takutnya 3 menit itu nyanyi-nyanyi aja. Khawatir sayangnya gitu. Jadi kita samakan persepsi, opening boleh, jangan terlalu lama. Kegiatan intinya itu bukan di kegiatan anak-anak yang akan kita misalnya temanya ini bukan. Tapi lebih kepada keterampilan dasar ibu-ibu aja. Misalnya 2 dari 4. Variasi dengan penguatan misalkan. Nah, itu aja yang difokuskan. Nanti closing di ending di menit-menit ke 5 menit. Gitu. Udah paham ya, Bu ya? Baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait tugas kita. Oh ya, perihal absen, apakah ada yang kesulitan? Bagaimana Ibu Habibah? Iya benar. Tadi ada yang WA saya. Kenapa Bu Habibah? Di bagian kehadiran itu kan misalkan diskusi 1. Di kehadiran itu kan klik tag gitu kan. Nah, nanti ada kalau udah 100% berarti datanya udah masuk ke saya. Tapi seandainya sama dengan perihal di mana ya? Kayaknya di grup sebelah apa ada yang japri saya gitu, kewalahan atau ada kendala ketika mengklik kehadiran. Kalau seandainya diskusinya udah dikerjakan, udah saya balas, atau udah saya tanggapi, nanti WA saya atau di grup aja, Bu, saya sudah hadir di diskusi 1. Nanti saya bantu manual di aplikasi saya. Kalau seandainya Anda kesulitan untuk klik kehadiran. Begitu Ibu Habibah? Ada yang mau ditanyakan? Oh, kehadiran web. Baik.
Untuk kehadiran web, itu Anda bisa lihat di link laman UT enggak? Kalau ada link web di bawah web web kita. Ada? Bisa diklik? Bisa diisi? Nah, tapi namanya keluar nggak? Nama masing-masing keluar di situ. Udah ada yang keluar namanya? Belum. Itu saya set bukan untuk diisi mahasiswa. Itu hanya diisi oleh tutor. Kenapa saya bilang begitu? Jadi nanti ketika saya panggil teman-teman seperti tadi, itu saya klik langsung hadir, tidak hadir, dan alfa. Kehadiran web 1 sampai web 4 akan mempengaruhi penilaian. Karena pada forum diskusi, itu tidak ada rating atau poin yang saya berikan kepada Anda. Saya melihat keaktifan itu dari forum perkenalan, yang pertama. Yang kedua itu kehadiran web pertama hingga web keempat. Kita ada 4 kali web. Yang ketiga itu keaktifan dalam menanggapi komentar dari rekan sejawat. Misalkan diskusi 1 itu Ibu Habibah udah jawab, nanti Ibu Desi menanggapi dari Ibu Habibah. Nah, itu saya nilai juga, itu masuk ke dalam penilaian. Kehadiran itu bisa di kehadiran web dan juga bisa di kehadiran pada laman e-learning. Jika Anda kesulitan atau gagal dalam klik-klik kehadiran, nanti pribadi japri saya boleh atau di grup atas nama siapa, saya bikinkan manual di aplikasi saya. Kemarin saya cek di pembelajaran mikro, sepertinya ada beberapa yang belum mengklik kehadiran pada sesi 1. Saya tidak tahu entah itu karena kesulitan dalam klik kehadiran, karena error jaringan dan lain sebagainya, atau memang lupa. Nah, nanti itu saya lihat lagi di bagian diskusi. Kalau misalnya udah diisi diskusi, forum perkenalan sudah diisi, berarti saya anggap hadir pada sesi 1, aktivitas belajar 2 dan 3. Begitu, kira-kira ada yang lagi yang ditanyakan? Perihal kehadiran mungkin, diskusi dan lain sebagainya. Saya ingatkan kepada teman-teman mahasiswa UT dimanapun berada, tugas kita pada selama tutorial online ini ada 4. Yang pertama, menjawab pertanyaan pada laman diskusi yang ada di e-learning UT. Silakan kerjakan diskusi 1 hingga diskusi berikutnya pada sesi-sesi berikutnya. Jangan dilewatkan, karena itu merupakan bentuk penilaian yang akan dipertimbangkan oleh tutor dan pihak kampus. Yang kedua, memberikan tanggapan terhadap jawaban teman. Kalau seandainya diberikan jawaban terhadap Ibu Winda oleh Ibu Florentina, itu sangat bagus. Termasuk ke dalam penilaian oleh tutor. Yang ketiga, menyelesaikan tugas pada setiap diskusi sesuai batas waktu yang ditentukan. Contoh tadi ada diskusi 1A. Tugas 1A maksud saya. Tugas 1A itu harusnya kemarin due date-nya di tanggal 23 April. Karena banyak mahasiswa UT yang belum menyelesaikan, akan saya perpanjang menjadi tanggal 26. Begitu juga dengan penilaian tugas 1B. Itu akan berakhir di tanggal 26 April. Saya harapkan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas 1A dan 1B itu sebelum tanggal 26 atau di tanggal 26 sebelum jam 12 malam. Yang terakhir,
Tugas dikerjakan secara mandiri dan tidak hasil plagiasi. Aturan dalam kegiatan tutorial online ini, yang pertama aktif dalam forum perkenalan. Saya lihat masih ada beberapa hal yang belum diisi forum perkenalan, sehingga saya japri satu-satu. Jangan lupa isi forum perkenalan, diskusi dan lain sebagainya, karena itu merupakan bentuk dari penilaian. Yang kedua, kehadiran atau presensi. Ada dua, kehadiran dalam e-learning maupun kehadiran saat web pertama hingga web terakhir. Nanti untuk yang izin di kegiatan web akan saya tanyakan alasan kenapa tidak hadir, karena supaya tidak menyulitkan bagaimana proses penilaian teman-teman nanti dikeluarkan. Aturan yang ketiga yaitu wajib aktif dalam forum diskusi di setiap sesi. Bagi yang belum menyelesaikan diskusi 1 pada sesi belajar aktivitas 2 atau 3 saya lupa, itu silakan lakukan diskusi, jawab pertanyaan, berikan tanggapan kepada teman sejawat. Memberikan tanggapan atau komentar di forum diskusi itu merupakan bentuk dari aturan kegiatan tutorial online ini. Yang kelima, yaitu disiplin waktu dalam mengerjakan tugas di setiap sesi. Kalau untuk tugas 1A dan 1B, kenapa saya perpanjang? Kita masih menyamakan persepsi mengenai bagaimana pembuatan video, pembelajaran mikro, serta penilaian teman sejawat. Yang kelima, yaitu etika dalam berkomunikasi, baik dengan rekan sejawat maupun etika berkomunikasi dengan tutor. Itu akan menjadi aturan yang penting Anda perhatikan selama kegiatan tutorial online. Selanjutnya adalah keaslian tugas dan referensi yang digunakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, boleh menggunakan AI, namun silakan diparafrasekan menggunakan bahasa sendiri. Jangan di copy paste semua. Apa misalnya tanya ChatGPT, apa yang dimaksud dengan pembelajaran mikro? Keluar. Habis itu salin ke diskusi, nanti referensi tidak dicantumkan. Saya tidak melihat panjang atau pendeknya dari jawaban Anda, namun lebih ke bahasa yang Anda gunakan. Itu terdapat perbedaan. Kalau menggunakan bahasa sendiri, itu kesenjangan penggunaan kata dan kalimat dalam menyusun itu kelihatan. Misalkan saya menggunakan bahasa sendiri, seperti saran perbaikan dari saya, silakan cantumkan selalu referensi yang Anda gunakan untuk mendapatkan jawaban yang lebih kuat dan ilmiah. Nah, itu adalah bentuk dari kalimat yang saya gunakan sendiri. Sehingga, ini lanjutan dari yang tadi, jawaban yang Anda berikan selalu bertingkat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk diskusi-diskusi berikutnya. Nah, kata meningkat tadi itu kan secara konotasinya berbeda makna dengan penggunaan kalimat yang saya gunakan. Nah, itu perbedaan dari menggunakan bahasa sendiri dengan menggunakan bahasa AI. Nah, itu akan saya baca satu persatu. Nanti jawaban panjang, tapi saya cuma berikan tanggapan sedikit. Berarti teman-teman harus paham, ini memang diketik sendiri atau memang diketik dari AI. Selanjutnya adalah kesesuaian jawaban dengan pertanyaan diskusi. Kalau seandainya nanti diskusinya memberikan pertanyaan mengenai apa itu hakikat pembelajaran mikro dan bagaimana harapan Anda untuk pembelajaran mikro ini, maka jawablah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Terakhir, mengikuti kegiatan web sesuai yang telah dijadwalkan pada laman e-learning.
Baik, ada lagi yang akan ditanyakan mengenai pembelajaran mikro kita? Ibu Hasna, Ibu mohon maaf sepertinya. Oke, udah saya ambil absen ya. Ibu Hasna hadir. Mana Ibu Hasna? Ibu Hasna, oke. Hasna Sofi Lesari sebentar. Ibu Hasna. Oke, sudah hadir. Kalau tidak ada yang akan ditanyakan perihal web kita pada malam ini, saya akan memperlihatkan sebentar satu video dari tugas teman kita. Udah yang mengumpulkan 6. Ibu Habibah, Ibu Alika, Ibu Cindy, Ibu Asna, Ibu Florentina, dan Ibu Desi. Sekarang yang saya pilih dulu adalah Ibu Desi, karena yang pertama kali mengumpulkan. Anggota kelompok Ibu Desi hadir hari ini? Oke, Ibu Winda sama Ibu Alika. Nanti saya minta setelah kita nonton video dari pembelajaran mikronya Ibu Desi Kartikasari, Ibu Alika Cetika Putri dengan Ibu Winda Puspita diminta untuk memberikan tanggapan, kritikan dan saran yang membangun untuk Ibu Desi. Sebentar, saya share dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sekarang saya di YouTube udah terlihat? Oke. Kita saksikan bersama-sama pembelajaran mikro dari Ibu Desi Kartikasari. Yang lain nanti juga akan saya tanyakan, tapi kita fokus dulu kepada Ibu Winda dengan Ibu Alika.
Tidak ada suaranya? Ini mungkin karena suara, saya nggak tahu ya. Memang suara dari upload Ibu Desi yang kecil. Ini sudah saya full. Memang udah tidak bisa lagi. Di laptop saya juga udah full. Sebentar. Berarti nggak bisa ini. Berarti memang udah maksimal. Suaranya putus-putus. Videonya juga Ibu putus-putus. Videonya juga. Iya, loncat-loncat. Sebentar ya. Mungkin masih kendala di sinyal karena saya share screen ini. Nggak apa-apa, dilihat dulu aja. Del. Mana? Nih, mami. Nih, beli bang. Dari mana, Wi?
Baik, Ibu Winda dengan Ibu Alika. Saya mau minta pendapatnya dulu kepada Ibu Winda Puspita. Keterampilan dasar mengajar apa yang diterapkan oleh Ibu Desi Kartika Sari barusan? Media pembelajaran. Tadi video dari Bu Desi kedengeran nggak, Bu Winda? Tidak kedengaran sama sekali. Oke. Itu adalah bentuk dari pembelajaran mikro. Mungkin karena terkendala suara, nanti Ibu Winda dengan Ibu Alika, juga ibu-ibu semua, minta di pribadi aja, link YouTube atau videonya. Atau misalnya tadi seperti disarankan Ibu Winda tadi, kirim aja di grup. Boleh. Kalau seandainya di grup besar itu yang ada sayanya juga nggak apa-apa, sangat bagus. Atau misalnya mau bikin grup seperti yang disarankan oleh Ibu Desi per kelompok juga boleh, terserah. Karena videonya cuman 6 menit maksimal, 5 menit lah. Itu bisa dikirim di WA kayaknya. Kayak begitu ya. Sekarang kita lihat video yang dikirim oleh Ibu Florentina Maria Christi. Meskipun tidak ada suara, kita lihat dulu. Kita saksikan bersama-sama sebelum nanti Anda memberikan penilaian.